وجيب السمح المحيا صلاة تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Tentang kondisi Palestina pada umumnya ya pada hari ini, yang pertama tadi disampaikan pada bulan Mei tahun 2021 Palestina sedang diuji saudara-saudara Muslim kita yang ada di sana dengan rangkaian serangan lah dari Zionis Israel. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan barangkali dari jamaah. Untuk Ustaz Taufik ada pertanyaan sedikit Ustaz. Ya, silakan. Untuk anak-anak di sana, sama pelajar di sana, apakah mereka bisa bersekolah dengan normal atau kondisinya seperti yang digambarkan tadi ada pengaman sedikit? Itu Ustaz. Oke. Yang lain silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzan Amin, ingin menanyakan kadang kita itu dari Indonesia dan masyarakat umat Islam umumnya itu kadang menanyakan ketika kondisi saudara-saudara kita di Palestina itu ketika saudara-saudara kita dilahir di lain negara, misalnya negara-negara Arab yang mungkin kita lihat negaranya sangat maju dan kaya, namun kadang kelihatan diam saja, tidak membantu, atau mungkin memang kekurangan informasi dari kita apakah sebenarnya yang terjadi negara-negara saudara-saudara kita Arab yang notabene mungkin dianggap negara maju, apakah memang tidak peduli dengan keadaan Palestina, atau mungkin memang selama ini kita tidak tahu apakah memang sebenarnya juga peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Baik. Nah, terus yang kedua, saya mengenal Mas Husain itu kan di medsos itu istrinya orang Palestina juga. Nah, bagaimana untuk saat ini tuh berarti Mas Husain itu negara tinggalnya itu di Palestina atau di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Yang dari akhwat ada yang mau bertanya silakan. Mau bertanya adik? Ada yang mau bertanya silakan. Bapak ada di belakang ada yang mau tanya? Terakhir. Biar sunnah 3 pertanyaan. 3 penanya. Tidak ada? Oke, kita jawab langsung ya. Baik, pertama bagaimana kondisi sekolah anak Palestina ya? Itu kalau antum suka nonton YouTube, itu saya sering nge-YouTube itu, saya sering nge-vlog. Ah, ini dia. Dan saya juga nge-vlog ke sekolah-sekolah anak-anak Palestina. Kita lihat di sini ya, salah satu video saya ke sekolah. Nah ini dia kan. Ini juga saya pernah nih nge-vlog ini, ada anak kecil nih. Di mana ya? Mas ATM di mana ya? Pakai Dana. Kirim uang bisa pakai saldo Dana atau kartu bank. 33 pensil. Aduh, ini gimana sih iklannya? Bang Coki, ini gimana sih iklannya kok sebanyak ini? Let's go bersama Drosalion. Nah ini saya ketemu anak kecil nih. Saya tanya. Bersama Drosalion. Kenapa nggak sekolah hari ini? Apa jawaban dia? Minum Mukyani.
Faiz? Yahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya menuju ke sekolahnya nih. Anak sedang sampai ke sebuah bangunan sekolah di menurut berita yang saya baca ini sekolah itu diliburkan pagi ini. Nah, ini Ada di depan bangunan sekolah yang tadi malam atau dini hari ini terkena serangan pesawat tempur atau pesawat drone pesawat milik Israel, dan serangan tersebut menyebabkan sekolah ini diliburkan hari ini. Ini sekolah PBB ini, Pak. Bayangkan sekolah PBB pun diserang oleh mereka. Apalagi sekolah-sekolah yang biasa. Jadi memang ya gitulah, mereka tetap sekolah tapi sering mendapat intimidasi. Termasuk kampus tempat saya kuliah. Kita lihat sini ya, kampus saya di mana nih? Kampus. Nah, ini dia nih. Kalau Anda melihat kampus saya, استهدفت الحياة في قطاع غزة. Oh, yang saya kerja University of Gaza sejak tahun 2006, serangan udara Israel ketika melakukan berbagai aksi agresi militer. nah, ini kampus saya nih, Pak. Kampusnya megah, luas. Kampusnya megah, luas dan bersih. Ini karena lagi musim gugur, jadi banyak daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Gaza. Dalilur Rahman Jad. Sejumlah bangunan di sini hancur. Sejumlah bangunan ketika melakukan berbagai aksi agresi militernya ke Gaza. Tahun 2012, 2014, sejumlah bangunan di sini hancur oleh serangan udara. هكذا كانت. وهكذا هي الآن، وبهذا المنظر تلخصت الحكاية. حرب استهدفت الحياة في قطاع غزة. Ya, jadi itulah kondisi pendidikan di Gaza, baik itu pendidikan anak-anak sekolah maupun kampus. Kita selalu menjadi target ya bulan-bulanan penjajah Zionis itu. Ya, kedua, di mana sih negara-negara Arab ini? Nah gitu ya. Kenapa sih nggak bantu Palestina? Ya kan? Ini penting untuk saya jelaskan ya. Saya akan ketik hadisnya di sini. Hadis ini antum harus pahami, ini hadis akhir zaman. Dan ini yang akan menjelaskan kenapa Palestina terkesan sendirian. Copy, masuk ke sini, kita paste. Kita lihat ya. Apa kata ini hadis diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Apa artinya? Yushikul umam, sudah dekat masa di mana umat kafir, kaum musuh-musuh kalian ini itu akan saling memanggil, "Hei, kemari." Ngapain saling memanggil? Untuk menyantap kalian umat Islam. Kama tada'al akalatu, seperti selayaknya apa? Hewan-hewan buas yang saling memanggil, ya kan? Saling memanggil untuk apa? Untuk menyantap buruannya. Nah, qala qailun, sahabat bertanya, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah." Ya Rasulullah, bagaimana kami jadi santapan? Bukankah engkau menjanjikan kami menjadi orang yang umat yang besar, yang banyak? Oh, kami jangan jadi santapan musuh-musuh kita. Apakah hari itu kita sedikit jumlahnya? Apa kata Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Oh enggak, hari itu kalian itu apa?
Banyak. Bahasa Jermannya apa? Wakeh. Kalian tuh akeh banyak. Tapi apa? Walakinnakum ghusa ka ghusa usail. Tapi sayang sekali, kalian yang jumlah miliaran hari itu seperti buih-buih di ombak. Buih-buih ombak di lautan. Banyak tapi enggak punya kekuatan, lemah, rapuh, kropos. Nah, apa kata Nabi? Wala yanza'annallahu min suduri aduikumul mahabata fi minkum. Hari itu Allah akan mencabut rasa wibawa kalian. Rasa takut musuh-musuh kalian itu akan Allah cabut dari dada-dada kalian. Jadi musuh kita nggak takut lagi sama kita hari ini. Orang Israel tuh nggak takut sama umat Islam hari ini. Nah, di sisi lain, wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Dan hari itu Allah juga meletakkan di hati-hati kalian sebuah penyakit, namanya apa? Wahan. Al-wahan. Faqala qailun, berkata para sahabat, apa itu wahan? Wama qala ya Rasulullah, wamal wahan? Apa itu wahan? Apa kata Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan bukan takut mati. Bukan jangan tafsirkan takut mati. Benci kematian. Karahiyah itu benci kematian. Itu sudah jauh levelnya di atas takut kematian. Kalau takut mati kita juga takut mati, kita juga punya rasa takut mati. Kalau ini sudah benci, itulah yang sekarang sedang menjadi fenomena di tengah umat Islam. Jadi kalau ada orang-orang Arab, ya mungkin mereka bantu sebagian, tapi bukan pemerintahnya, tapi warganya. Itu pun di Saudi Arabia ya. Itu kalau ada ketahuan ada warganya yang bantu Palestina, itu tertangkap. Saudi Arabia itu, di Uni Emirat Arab, kemudian di Abu Dhabi, itu mereka malah terkesan melarang ya membantu Palestina. Dulu ya tahun awal 2000 oke lah mereka bantu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pemuda di Bandung ketika saya ngisi di Bandung. Dia nanya gini, sama kayak antum, Ustadz, kemana sih orang-orang Arab itu yang punya minyak, yang punya uang, kenapa nggak bantu Palestina? Apa saya bilang? Perjuangan mempertahankan Masjidil Aqsa, perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah perjuangan mulia dan suci. Dan Allah tidak memilih sembarangan hambanya untuk bisa ikut berkontribusi mendapatkan kemuliaan itu. Penting ini. Orang-orang yang hatinya ada wahan itu nggak akan bisa. Oke lah, mungkin mereka bangun masjid 4-5 masjid. Mungkin mereka sedekahnya gampang kalau tetangga. Tapi ketika bicara Palestina, itu banyak yang terasa berat tangannya itu. Kalaupun ngasih seadanya, itu berarti Allah tidak meridhoi orang itu untuk mendapatkan keberkahan perjuangan di Palestina. Karena ini perjuangan suci, ini perjuangan mulia. Inilah misi para nabi. Ini adalah ambisinya para sahabat, para syuhada, para mujahidin. Nah, makanya uang itu bukan barometer apa kita bisa bantu atau enggak. Ya, karena banyak dari umat Islam ya uangnya berlimpah ruah, banyak uangnya di tabungan, banyak saldonya besar, tapi merasa berat kalau buat Palestina karena Allah tidak merestui. Di sisi lain banyak orang-orang sulit, orang-orang kampung yang uangnya ya cuman buat makan hari itu. Itu saya temui itu di berbagai pelosok-pelosok Indonesia ketika saya nge-safari dakwah. Ada yang di kampung-kampung di pedalaman Sumatera itu, ibu-ibu mendengar kajian saya pulang ke rumah ambil uang yang enggak seberapa. Ustaz, saya cuma punya uang ini start di rumah, mohon maaf Ustaz. Tapi dia kasihin semuanya itu untuk Palestina, masya Allah. Artinya apa? Artinya Allah meringankan tangan si ibu ini untuk bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan, memperjuangkan negeri para nabi. Di sisi lain banyak orang kaya yang enggak Allah kasih kemuliaan itu. Bapak Ibu mau tahu pahalanya perjuangan di Palestina? Ini besar sekali pahalanya. Nih perhatikan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, khairul jihad ar-ribat, wa khairul ribat asqalan.
Sebaik-baik jihad itu adalah ribat. Apa itu ribat? Ribat adalah berjaga-jaga di perbatasan negara muslim yang sedang digempur, yang sedang diserang oleh musuh. Ribat namanya. Itu adalah sebaik-baik jihad. Dan sebaik-baik ribat itu di Askolan. Askolan itu adalah tempat yang satu tempat dengan Gaza. Jadi sebaik-baik ribat hanya di Askolan. Nah, apa pahala ribat? Ada itu pahala ribat. Dalam hadisnya Salman Al-Farisi mendengar Rasulullah bersabda, ribatu yaumin wa laylah khairun min syahrin min siyami syahrin wa qiyamihi. Antum ribat di Palestina sehari semalam itu lebih besar pahalanya dibandingkan puasa 1 bulan full plus tahajud 1 bulan full. Bayangkan, itu pahala ribat. Ribat 1 hari 1 malam itu lebih utama, itu lebih besar pahalanya dibandingkan puasa 1 bulan full dan tahajud 1 bulan full. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana kalau 4 hari? Kalau sebulan, 10 tahun? Dan kita bisa mendapatkan pahala itu. Caranya apa? Kasih makan orang-orang yang sedang ribat. Kirim bantuan dari sini mereka. Kita dapat pahalanya, masya Allah. Pahalanya luar biasa itu. Ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kalau kalian tidak mampu ke sana, ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kirim hadiah ke Palestina. Karena barang siapa kirim hadiah ke Palestina, maka dia dapat pahala sholat di Baitul Maqdis yang pahalanya itu 1000 kali sholat di masjid biasa. Antum sholat 2 rakaat subuh di Baitul Maqdis sama dengan 2000 rakaat subuh di sini pahalanya. Dan itu kita bisa dapatkan pahala itu, bisa. Caranya apa? Kirimkan hadiah terbaik untuk Palestina. Nah, tapi sekali lagi, nggak semua umat Islam bisa dapat kesempatan ini. Ya, hati-hati. Jadi kebersihan hati kita, keikhlasan hati kita ini menentukan sekali. Kalau kita ikhlas, kalau hati kita bersih dan kita punya kemauan membantu Palestina, Allah akan mudahkan tangan kita. Tapi kalau kita masih gerogoti oleh penyakit wahan, sulit untuk berkontribusi untuk Palestina. Nah, yang terakhir pertanyaan tadi, saya tinggal di mana, gitu kan? Saya sekarang udah jadi orang Palestina. Memang ketika saya ke Gaza itu saya sudah niatnya saya sudah akan tinggal di Palestina, hijrah di Palestina. Sekarang saya lagi di Indonesia sementara aja. Kemungkinan insya Allah bulan April saya akan kembali ke Gaza, Palestina. April atau paling lama Mei lah. Doakan juga semoga Allah mudahkan perjalanan kami ke Palestina insya Allah. Ya, demikian cerita jawabnya, semoga bermanfaat.